Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan Pak Arif, dan sekarang kita akan mempelajari suatu pembahasan dan suatu pelajaran yang sangat penting. Yaitu apa? Yaitu pelajaran Al-Quran Hadis, di mana kalian ini adalah para penghafal Al-Quran. Maka setidaknya kalian juga tidak hanya menghafal, namun juga berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu surat yang sangat agung yang ada di dalam Al-Quran. Yaitu surat apa? Yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Pak Arif yakin kalian sudah mengenal sekali dengan surat ini. Bahkan tidak hanya mengenal, kalian pun sudah hafal. Namun tidak ada salahnya kita kembali mengulang dan mengenal lebih dalam tentang surat Al-Alaq ini. Sekarang kita mulai dari apa sih arti dari surat Al-Alaq? Al-Alaq artinya adalah apa? Segumpal darah. Nah, kemudian dari mana kata Al-Alaq ini diambil? Ternyata kata Al-Alaq ini diambil dari kata alaq yang ada pada ayat yang keberapa? Ayat yang kedua, yaitu apa? Ayat yang pertama berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi di akhirnya terdapat kata alaq yang kemudian dijadikanlah nama surat ini surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 19 ayat. Walaupun nantinya kita hanya mempelajari ayat yang pertama sampai yang kelima saja pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian termasuk golongan surat apa sih surat Al-Alaq ini? Surat Al-Alaq termasuk ke dalam golongan Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan Makkiyah? Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dan kalau kita lihat nih, ternyata di dalam Al-Quran, di dalam mushaf Al-Quran, surat Al-Alaq ini berada dalam urutan yang ke-96. Walaupun ternyata surat Al-Alaq ini dan terkhusus ayat 1 sampai ke 5 merupakan ayat yang pertama kali turun. Namun secara urutan surat Al-Alaq ini di dalam mushaf terdapat pada urutan yang ke-96. Dan surat Al-Alaq ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwasannya ayat 1 sampai 5 merupakan ayat yang pertama kali turun dan menjadi bukti awal kenabian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya bagaimana? Ceritanya adalah jadi dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awalnya itu mendapat mimpi dulu, mimpi yang nyata, dan itu terulang beberapa kali sampai pada akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini senang dengan kesendirian, yang pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Gua Hira untuk menyendiri, untuk beribadah di sana nantinya, sampai beberapa hari, bekalnya habis, pulang lagi ke rumah, menyiapkan bekal, kemudian berangkat lagi, sampai pada suatu hari tiba-tiba datang malaikat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca Iqra, bacalah.
Namun apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat tersebut mendekap Nabi SAW, ya, memeluk Nabi SAW sampai kenceng sekali, ya, sampai sesak Nabi SAW. Kemudian dilepas. Kemudian diperintahkan lagi Nabi SAW untuk membaca Iqra. Namun lagi-lagi Nabi Muhammad SAW menjawab apa? Ma ana biqari. Aku nggak bisa baca. Kemudian lagi-lagi dipeluk lagi Nabi SAW sampai kenceng. Sampai Nabi SAW merasa sesak napas. Kemudian dilepaskan. Begitu terus. Ya, disuruh baca lagi Nabi SAW. Namun Nabi SAW nggak bisa. Kemudian dipeluk lagi sampai 3 kali. Ya. Setelah yang ketiga, malaikat tersebut yang melepaskan pelukannya, kemudian berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ini menjadi wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan sama-sama membaca surat Al-Alaq 1-5 beserta artinya. Ya, walaupun kalian sudah hafal, bahkan hafal nggak hanya 1-5, 1-19, namun tidak ada salahnya membaca kembali ayat yang 1-5 ini, kemudian sambil diperbaiki bacaannya apabila ada bacaannya yang masih keliru. Terutama di sini banyak qolaqolah. Ya. Silakan nanti dengarkan, kemudian diulangi masing-masing. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam, yaitu pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca surat Al-Alaq 1-5, sekarang kita akan mentadabburi makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Alaq 1-5. Surat Iqra atau surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan pada Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi sudah diceritakan bagaimana surat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Di awal-awal surat berisi perintah membaca, yang dengan membaca dapat diketahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita baca ayat pertama nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa tadi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ya, di situ ada perintah kepada kita untuk apa? Untuk membaca. Yaitu apa membaca? Membaca perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita harus membaca dan mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling penting atau hal yang paling diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Menyekutukan Allah. Kemudian
Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang kedua. Manusia bukan hanya diciptakan saja. Nah, ini perhatikan nih, kita nih sebagai manusia tidak hanya diciptakan saja begitu saja sama Allah Subhanahu wa taala. Namun, ia juga diperintah dan dilarang. Namun kita ini ya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang. Ya, artinya kita hidup di dunia ini bukan untuk bermain-main. Ya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain apa? Afahasibutum annama khalaqnakum abatha. Ya, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian ya, sia-sia? Artinya apa maksudnya sia-sia? Kalian ini diciptakan kemudian tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Artinya kalau kita nggak diperintah, nggak dilarang, tidak ada bedanya dengan apa? Dengan hewan. Yang mana hewan ini hidup dan mereka tidak diberikan syariat, tidak diperintahkan dan juga tidak ada larangan. Mereka ingin melakukan apapun bebas. Kalau kita seperti itu, berarti kita tidak jauh dan bukan melainkan seperti apa? Seperti hewan. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada di buku. Untuk menjelaskan perintah dan larangan ini diutuslah Rasul dan diturunkanlah Alkitab, yaitu Al-Quran. Jadi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia tentang perintah dan larangan? Caranya dengan mengutus para Rasul dan diturunkannya apa? Alkitab. Oleh karena itu, setelah menceritakan perintah untuk membaca, disebutkan mengenai penciptaan manusia. Jadi di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq ini ya, di ayat yang kedua ini menceritakan tentang penciptaan manusia setelah membaca ya, agar kita tahu apa sih yang harus kita baca, apa sih yang harus kita ketahui ya. Yang harus kita baca dan harus kita ketahui adalah tujuan dari penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ketiga, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bacalah dan Rabbmulah yang Maha Pemurah. Disebutkan bahwa Allah memiliki sifat pemurah yang luas dan karunia-Nya yang besar pada makhluknya. Nah, sekarang bagaimana bentuk kasih sayang Allah, ya, pemurah Allah dan karunia-Nya? Di antara bentuk karunia Allah ada pada manusia adalah bahwa Allah mengajarkan ilmu pada manusia. Nah, ini di antara bentuk kasih sayang Allah, di antara bentuk sifat pemurah Allah yang luas, yaitu dengan cara apa? Dengan memberikan kepada kita ilmu sehingga kita mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang buruk. Coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita ilmu, maka kita hidup dalam kesengsaraan. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal tersebut. Selanjutnya, manusia dikeluarkan dari perut ibunya ketika lahir, tidak mengetahui apa-apa. Nah, ini kita saksikan semuanya, diri kita nih. Ketika kita baru lahir, dikeluarkan dari perut ibu kita, kita keluar dari perut ibu kita ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nggak bisa ngomong, cuman bisa nangis. Belum bisa berjalan, belum bisa berpikir, belum bisa segala macam. Nggak tahu apa-apa. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya penglihatan, ya, dan pendengaran serta hati sebagai jalan untuk mendapatkan ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lengkapi pada diri kita alat-alat yang sangat modern, Masya Allah, yaitu apa? Penglihatan, ya, pendengaran dan juga hati. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penglihatan, pendengaran dan hati. Tujuannya sebagai jalan untuk mendapatkan ilmu. Ya, jadi kalau kita
sudah diberikan penglihatan, sudah diberikan pendengaran, diberikan hati, namun masih enggan untuk menuntut ilmu, ya maka ini adalah bentuk tidak bersyukur kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkannya dengan perantara kolam yang bisa atau pena yang bisa membuat ilmunya semakin lekat. Allah pun mengutus Rasul supaya bisa menjelaskan pada mereka. Ya, jadi di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam, yaitu pena. Ya. Oleh karenanya kita dapati sekarang dan bahkan para ulama ya, menganjurkan kepada kita bagi siapa saja yang menuntut ilmu harus membawa buku catatan. Tujuannya apa? Untuk mencatat, bawa buku catatan dan juga pulpen. Jadi kalau ada faedah-faedah yang kita dengarkan, kita tulis supaya tidak lupa. Ya, qayyidil ilmu bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan apa? Dengan menulis. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yang tujuannya agar para rasul ini menjelaskan kepada kita jalan yang baik dan juga jalan yang buruk, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian mentadabburi surat ini dan memahami isi kandungannya, maka selanjutnya apa pelajaran yang bisa kalian petik dari surat ini? Di antara pelajaran yang bisa kalian petik, yang pertama adalah bahwasannya surat ini, yaitu surat Al-Alaq 1-5, adalah ayat yang pertama kali turun dan menjadi awal kenabian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalian sudah mengetahui ceritanya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat, kemudian disuruh membaca, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca, dan seterusnya sampai akhir kisah. Kemudian yang kedua, perintah untuk membaca atau menuntut ilmu. Di dalam surat ini juga terkandung perintah bagi kita untuk membaca dan untuk menuntut ilmu. Apalagi kita ini sekarang masih muda, kalian masih muda, masih kuat, waktu luang kalian banyak. Maka manfaatkan waktu luang untuk menuntut ilmu. Jangan sia-siakan waktu kalian untuk bermain-main atau untuk hal-hal yang tidak berguna. Bahkan Nabi SAW menjanjikan kepada orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan baginya jalan menuju apa? Menuju surga. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju apa? Menuju surga. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik adalah di sini penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Bukan hanya menciptakan kita saja, bahkan menciptakan seluruh alam ini. Dan gak hanya menciptakan, namun Allah Subhanahu wa taala juga mengatur seluruh alam ini, memberi rizki dan lain-lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang hanya berhak diibadahi, dan kita gak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil, manusia diciptakan dari segumpal darah yang berada di rahim seorang ibu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasannya proses penciptaan manusia itu ya awalnya dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, dan kemudian menjadi segumpal daging, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, Allah mengajarkan manusia apa yang mereka tidak ketahui, dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada
para hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada para hambanya apa-apa yang mereka tidak ketahui, ya, dengan perantara apa? Dengan perantara kolam, dengan perantara pena, atau dengan perantara yang lain, yaitu apa? Dengan mengutus para nabi dan rasul, dan juga mengutus dan juga menurunkan Alkitab atau Al-Quran. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan tentang surat Al-Alaq ini. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa difahami dan juga bisa dimengerti, dan jangan lupa untuk mengamalkan faidah-faidah dan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari surat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam memahami dan juga memudahkan kita dalam mengamalkan surat ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.